Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi ya, melanjutkan kajian seputar tafsir, seputar Quran, hadis ya, dan keislaman ya secara umum ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin sudah kita ceritakan tentang perbedaan antara ulama hadis, kemudian ulama usul fikih, dan juga ulama fikih menyikapi hadis ya atau sunnah gitu ya. Nah, kali ini saya akan bercerita kepada rekan-rekan sekalian tentang kerancuan dari definisi sunnah ya yang dilakukan oleh disiplin masing-masing ilmu-ilmu tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, beberapa hari yang lalu sudah saya ceritakan bahwasanya orang-orang atau ulama ya atau penulis itu cenderung menyamakan antara sunnah dengan hadis. Biasanya cenderung menyamakan antara sunnah sama dengan hadis gitu. Mereka mengatakan sunnah itu identik dengan hadis ya. Padahal kalau kita cek di kamus KBBI misalkan online ya, identik itu artinya sama benar gitu, sama persis, sama benar, tidak ada bedanya sama sekali. Muradif istilahnya kalau bahasa Arabnya ya. Jadi memang cenderung menyamakan ya. Padahal kita udah tahu ya, kedua hal itu adalah sesuatu yang sejatinya berbeda gitu, tidak sama. Nah, kali ini saya akan mencoba mendetailkan lagi ya tentang kerancuan itu di dalam mendefinisikan sunnah, terutama antara ulama hadis dan ulama usul fikih. Nah, menurut ulama hadis atau disiplin ilmu hadis gitu ya, sunnah adalah, ini yang penting. Jadi sunnah adalah segala apapun yang bersumber dari Nabi, berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan dan restu beliau ya. Tetapi sebenarnya definisi tersebut ya, sesuatu yang disandarkan, apapun yang disandarkan kepada Nabi disebut sunnah, itu sejatinya tidak terlalu betul ya. Kenapa soalnya? Karena ketika ada disandarkan dan kemudian ternyata yang dikutip hadis-hadis, itu sejatinya bukan definisi sunnah. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Sejatinya itu adalah definisi hadis ya. Kalau itu di definisi hadis ya betul. Jadi definisi hadis adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan kemudian ternyata memang dikutip hadis. Nah, itu definisi hadis. Tetapi ketika itu sudah dikatakan sunnah adalah, itu nggak betul. Jadi sunnah itu apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, itu baru sunnah. Jadi variabel waktu, timing ketika masih hidup itu sangat penting di sini ya. Bedanya sunnah dengan hadis itu variabel timingnya, waktunya. Kalau sunnah itu ketika Nabi masih hidup ya, apapun yang disandarkan kepada Nabi ketika Nabi masih hidup ya. Kalau hadis itu apapun yang disandarkan kepada Nabi yang berupa berita yang ditulis paling tidak 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi. Ini yang variabel ditulis, berita, waktu, timing setelah wafatnya Nabi, ini penting ya, supaya kita tidak merancukan definisi sunnah dengan hadis ya. Mengatakan sunnah ternyata yang dikutip adalah hadis. Itu tadi keterpelesetan itu karena apa? Dari awal sudah memuradifkan atau mengidentikan antara sunnah dengan hadis. Padahal sekali lagi rekan-rekan sekalian, tidak sama. Jadi sunnah itu menunjuk praktek aktual Nabi langsung ketika beliau masih hidup, yaitu sunnah ya. Hadis itu berita yang diduga sunnah. Ingat, dhonni itu
diduga, bukan qat'i, bukan pasti. Jadi berita yang diduga sunnah yang ditulis paling tidak 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi. Kalau mengacu Muwatta Imam Malik itu malah hampir 200 tahun setelah wafatnya Nabi, yaitu 166 tahun jedanya baru ada hadis. Ya. Nah, itu yang pertama rekan-rekan sekalian. Kerancuan definisi sunnah versi disiplin ilmu hadis. Jadi cenderung orang-orang atau ulama hadis itu menyamakan, memurodifkan, mengidentikan antara sunnah dengan hadis. Padahal ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi sunnah versi usul fikih. Ya, ada dua definisi sunnah yang paling tidak yang perlu kita perhatikan dan coba kita kritisi di sini ya. Sunnah menurut usul fikih ya adalah apapun yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang menjadi dalil hukum Islam atau hukum syariat. Itu katanya sunnah katanya. Jadi sunnah menurut usul fikih definisi yang pertama yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang terkait dengan hukum Islam. Nah, rekan sekalian, kita coba perhatikan di definisi sunnah tadi menurut usul fikih. Definisi usul fikih ini, di situ ingat, di situ sudah ada kata-kata diriwayatkan. Ya, sunnah adalah apapun yang diriwayatkan dari Nabi. Ingat, ketika sudah ada kata diriwayatkan, itu sejatinya bukan sunnah, rekan-rekan sekalian. Ya, karena sudah diriwayatkan, yakni diceritakan atau diberitakan, itu sudah bukan sunnah, itu sudah hadis. Inilah keterpelesetan yang mesti kita pahami di sini. Ya, ketika sudah ada, sekali lagi, ketika sudah ada kata diriwayatkan, itu sejatinya sudah bukan sunnah, tetapi sudah menunjuk pada hadis. Kalau hadis, iya, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan, diduga itu dari Nabi. Ya, tetapi kalau sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang terkait dengan hukum Islam, ini tidak betul menurut saya. Karena di situ ada kata-kata diriwayatkan, ya. Ketika sudah ada diriwayatkan, sekali lagi, itu sudah cerita, berita. Ya, itu sudah definisi hadis, bukan definisi sunnah. Lah, definisi kedua versi usul fikih ini yang lebih yang lebih kita pahami lagi ya, menurut definisi kedua usul fikih ini begini. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang mengandung syariat atau menjadi dalil syariat selain Quran. Nah, ini menurut saya berbahaya rekan-rekan sekalian. Ya, jadi definisi sunnah menurut usul fikih kedua tadi ini ya, itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang terkait syariat selain Quran. Nah, ini perlu kita kritisi rekan-rekan sekalian. Kenapa? Kalau kita tidak kritisi definisi sunnah menurut usul fikih definisi kedua ini, itu seakan-akan Nabi Muhammad itu bisa membuat syariat sendiri selain Quran. Jadi syariat versi Nabi itu seakan-akan keluar dari Quran. Karena apa? Di situ disebutkan segala yang sesuatu yang bersumber dari Nabi yang terkait syariat selain Quran. Padahal rekan-rekan sekalian, kalau kita mengacu Al-Quranul Karim, misalkan kita kutip ya, dalam Quran itu disebutkan Nabi itu tidak bisa membuat syariat sendiri. Ini yang penting kita. Jadi syariat Nabi itu selalu syariat Quran, ya, Quran atau terinspirasi dari Al-Quran. Jadi kalau dikatakan selain syariat, selain Quran, ini menurut saya sedikit kurang tepat gitu ya. Kita kutip Quran surat 45 surat Al-Jathiyah ayat 18 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad ala syari'atin, berada di atas sebuah syariat, minal amri, di dalam urusan agama ini, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau Muhammad ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan. Perhatikan ayatnya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin, kemudian kami jadikan engkau Muhammad ala syari'atin, berada di atas satu syariat, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Jelas ini perintah Quran itu menggunakan fi'il amar ya, kata perintah, dan itu menunjuk satu, fattabi'ha, bukan fattabi'a, bukan fattabi'u yang itu bentuk tafni ataupun jamak, tapi langsung fattabi, kepada Nabi, ikutilah Muhammad syariat itu. Di sini kita tahu bahwasanya syariat, aturan agama itu memang dari Allah. Nabi tidak membuat syariat sendiri. Semua syariat-syariat yang bersumber dari Nabi itu pasti dan pasti bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Nabi tidak membuat syariat sendiri. Yang kedua, Nabi selalu mengikuti syariat Quran. Jelas tadi ayatnya. Kami jadikan kaum Muhammad berada di atas satu syariat, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti syariat Quran. Maka ketika kembali ke definisi sunnah versi usul fikih, definisi kedua tadi, bahwasanya sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi yang terkait syariat di luar Quran. Ini nggak betul menurut saya. Syariat, semua syariat Nabi itu selalu bersumber dari Al-Quranul Karim. Quran itu sendiri ataupun sunnah Nabi yang terinspirasi dari Quran, terutama perintah dan larangan Quran. Semua nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dipraktekkan langsung oleh Nabi. Jadi Nabi itu tidak hanya menghafal dalam bentuk pelajaran, tetapi secara praktek itulah Al-Quran. Ya, ada sebuah riwayat itu, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Ketika Quran menyuruh sabar, syukur, ya, mengutamakan orang, memberi, ya itu dipraktekkan semua oleh Nabi sudah. Nabi itu Quran yang berjalan. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwasanya sunnah adalah syariat Nabi yang selain Quran, itu menurut saya keliru dan berbahaya dan tidak tepat. Sekali lagi, semua syariat Nabi itu kalau tidak Al-Quran itu sendiri ya terinspirasi oleh Al-Quran itu sendiri. Tidak ada yang selain Al-Quran syariat itu, maksud saya. Semua syariat Nabi itu ya Quran. Jadi ketika didefinisikan oleh tadi usul fikih sunnah adalah syariat Nabi selain Quran, wah ini menurut saya tidak tepat. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kerancuan definisi sunnah yang itu dibuat atau ada di dalam disiplin ilmu hadis dan juga ilmu usul fikih. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah akan kita lanjutkan pada diskusi-diskusi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.